Amerika Serikat dan Iran melanjutkan diplomasi di Doha, Qatar. Meksiko lolos babak 16 besar Piala Dunia menelan korban jiwa. Mantan pelatih timnas Korea Selatan Hong Yun-bo dilarang masuk ke restoran dan kafe. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Sama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan diplomasi. Kedua negara menggelar pembicaraan teknis tidak langsung di Doha, Qatar, membahas implementasi kesepakatan yang diharapkan mengakhiri konflik di Timur Tengah secara permanen. Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan diplomasi. Pembicaraan teknis berlangsung di Doha, Qatar pada Rabu 1 Juli 2026 di mediasi Qatar dan Pakistan. Agenda utama pertemuan adalah membahas tindak lanjut nota kesepahaman yang telah dicapai. Utusan Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner tidak mengikuti pembicaraan teknis. Keduanya lebih dahulu bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani yang berkoordinasi dengan para mediator. Delegasi Iran dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Qasem Gharibabadi. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang kembali menjadi sorotan setelah insiden serangan terhadap kapal komersial. Selain keamanan kawasan, kedua pihak juga membahas pencairan aset Iran yang dibekukan akibat sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut proses pengembalian sebagian dana senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 107,6 triliun rupiah akan dikembalikan ke negara Iran dari total 12 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 215 triliun rupiah yang sedang berjalan. Pembahasan juga mencakup implementasi kesepakatan mengenai situasi di Lebanon serta upaya menjaga stabilitas di Teluk, meski sebelumnya kedua negara sempat saling melancarkan serangan. Iran menegaskan setiap kesepakatan yang dicapai harus mencakup penghentian konflik di Lebanon serta penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon Selatan. Sementara itu, Amerika Serikat berharap pembicaraan ini menjadi langkah lanjutan menuju stabilitas kawasan Timur Tengah. Informasi selanjutnya, pemirsa, Amerika Serikat dan Israel memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan kesepakatan pembangunan kompleks kedutaan besar permanen Amerika Serikat di Yerusalem. Langkah ini dinilai menjadi simbol erat aliansi kedua negara sekaligus kembali memicu perhatian terhadap status Yerusalem yang masih dipersengketakan. Amerika Serikat menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan kompleks kedutaan besar permanen di Yerusalem pada Rabu 1 Juli 2026. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, mengatakan pembangunan kompleks baru ini menjadi bukti komitmen Washington yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus pusat aktivitas diplomatik Amerika Serikat di negara tersebut. It is a statement that recognizes history and a statement about building the future. Kompleks kedutaan modern ini akan dibangun di kawasan Kompleks Allenby, wilayah selatan Yerusalem. Selama beberapa tahun terakhir, layanan diplomatik Amerika Serikat beroperasi di sejumlah lokasi berbeda di kota tersebut. Rencana pembangunan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Going to become the permanent residence of the US Embassy to Israel. Saat itu, pada masa jabatan pertama Trump di Gedung Putih, ia memicu kontroversi global dengan mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Status Yerusalem hingga kini masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam konflik Israel-Palestina. Sebagian besar negara menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv karena menilai status akhir Yerusalem harus diputuskan melalui perundingan damai sesuai hukum internasional. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyebut kesepakatan pembangunan kedutaan permanen ini sebagai simbol kuat aliansi tidak tergoyahkan antara Israel dan Amerika Serikat.
Kesepakatan ini tercapai setelah kedua negara memperkuat kerjasama selama konflik melawan Iran, meski sebelumnya sempat muncul laporan mengenai perbedaan pandangan antara Trump dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai upaya mengakhiri perang dengan Iran. I don't see that at all. I mean, today, if we couldn't be any more clear. Pemirsa, polemik baru mencuat di Israel setelah mantan kepala militer Israel Gadi Eisenkot menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebarkan klaim tidak benar mengenai program nuklir Iran. Tuduhan ini memicu perdebatan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan upaya diplomatik antara Amerika Serikat dengan Iran. Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memalsukan fakta mengenai kemampuan nuklir Iran untuk menakut-nakuti publik Israel. Eisenkot menyatakan Iran tidak memiliki bom nuklir dan menilai pernyataan Netanyahu bertentangan dengan kondisi sebenarnya pada akhir Juni 2026. Pernyataan ini merujuk pada wawancara Netanyahu yang menyebut Israel 2 kali melakukan operasi ke Iran untuk mencegah Teheran memiliki senjata nuklir. Netanyahu menegaskan Israel siap kembali mengambil tindakan militer jika ancaman serupa muncul. Sementara itu, Iran terus membantah tuduhan tersebut. Teheran menegaskan program nuklirnya hanya ditujukan untuk kepentingan damai dan bukan mengembangkan senjata nuklir. Di tengah pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran, Netanyahu mengatakan Israel tetap memiliki kepentingan dalam proses tersebut. Karena itu, pemerintah Israel mengirim delegasi ke Washington melakukan koordinasi. Netanyahu menegaskan tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir selama dirinya menjabat sebagai Perdana Menteri. Ia juga mengklaim operasi militer Israel selama setahun terakhir telah menghilangkan ancaman langsung dari program nuklir Iran. Ya, kabar berikutnya, pemirsa, Iran mematangkan persiapan pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei. Proses yang baru ini diperkirakan dihadiri hingga 20 juta pelayat dan menjadi pemakaman terbesar dalam sejarah Republik Islam Iran. Iran mematangkan persiapan pemakaman kenegaraan Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang meninggal dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026. Upacara sempat ditunda akibat perang di Timur Tengah. Menjelang prosesi pemakaman, potret raksasa Ali Khamenei dipasang di Grand Mosala Teheran menjadi pusat penyelenggaraan upacara. Sejumlah ruas jalan utama ditutup. Masyarakat diimbau menggunakan transportasi umum karena jutaan pelayat diperkirakan memadati ibu kota. Jenazah Khamenei akan disemayamkan di Grand Mosala bersama sejumlah anggota keluarganya yang turut tewas dalam perang. Pemerintah Iran memperkirakan jumlah pelayat mencapai 15 hingga 20 juta orang dan menjadi pemakaman terbesar dalam sejarah Republik Islam Iran. Sekitar 30 kepala negara dan perwakilan negara sahabat menghadiri rangkaian upacara. Pelayat diperkirakan berdatangan dari Irak, Afghanistan, Pakistan, dan negara-negara tetangga lain. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan pemerintah tidak mengirimkan undangan resmi kepada negara-negara Eropa. Di sisi lain, Iran mempertahankan hubungan erat dengan sekutunya Rusia. Selama prosesi berlangsung, Teheran, Qom, dan Mashhad menetapkan hari libur. Pembatasan lalu lintas diberlakukan secara besar-besaran untuk mendukung kelancaran acara. Pemerintah memerintahkan seluruh kantor pemerintahan maupun swasta di Teheran tutup mulai Sabtu hingga Senin. Usai prosesi di Teheran pada Sabtu 4 Juli 2026, jenazah akan dibawa ke Najaf dan Karbala di Irak sebelum dimakamkan di Kompleks Makam Imam Reza Mashhad, kota kelahirannya pada Kamis 9 Juli 2026. Belum diketahui apakah putra sekaligus penerusnya Mojtaba Khamenei akan menghadiri upacara utama di Teheran. Mojtaba belum pernah muncul di hadapan publik sejak ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran pada Senin 9 Maret 2026. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya,
Ya, Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, kemenangan timnas Meksiko atas Ekuador pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 disambut meriah ribuan pendukung di jantung kota Mexico City. Hasil ini tak hanya memastikan El Tri melaju ke babak 16 besar, tetapi juga mengakhiri penantian panjang selama 4 dekade meraih kemenangan di fase gugur. Ribuan pendukung memadati Monumen Angel of Independence untuk merayakan kemenangan 2 gol tanpa balas Meksiko atas Ekuador pada Selasa malam 30 Juni 2026 waktu setempat. Suasana pesta para pendukung memenuhi kawasan ikonik ibu kota. Para fans meniup trompet, menyanyikan yel-yel dukungan, mengibarkan bendera Meksiko hingga menyemprotkan busa ke udara. Cahaya warna-warni menerangi monumen menambah semarak perayaan atas keberhasilan skuad asuhan Javier Aguirre mematahkan kutukan 40 tahun tanpa kemenangan di babak gugur Piala Dunia. Kemenangan ini memperpanjang catatan sempurna El Tri menjadi 4 kemenangan beruntun tanpa sekalipun kebobolan di turnamen. Meksiko dijadwalkan kembali bertanding pada Minggu 5 Juli 2026 di Estadio Ciudad de Mexico sambil menunggu siapa lawan mereka di babak 16 besar. Ya, pemirsa, perayaan kelolosan Meksiko ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 berubah menjadi tragedi. Sedikitnya 4 orang tewas akibat serangan jantung dan terjebak dalam kerumunan supporter memadati pusat kota Meksiko usai kemenangan El Tricolor atas Ekuador. Kemenangan Meksiko 2 gol tanpa balas atas Ekuador di Stadion Azteca pada Selasa 30 Juni 2026 waktu setempat disambut euforia jutaan supporter turun ke jalan merayakan keberhasilan tim nasional mereka melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pesta kemenangan berubah menjadi duka, menelan korban jiwa akibat terhimpit kerumunan massa saat perayaan berlangsung di sekitar Monumen Angel of Independence, Mexico City. Hingga Kamis pagi 2 Juli 2026 waktu Indonesia, 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 1.600 orang harus menerima perawatan medis. Otoritas kesehatan setempat mengonfirmasi insiden tersebut pada Rabu waktu setempat. Berdasarkan keterangan pihak berwenang, seorang pria berusia 30 tahun meninggal akibat serangan jantung setelah mengalami kejang epilepsi dan pendarahan pada saluran pencernaan. Sementara itu, 3 korban lain diduga menjadi korban desak-desakan massa di sekitar Monumen Angel de la Independencia. Ketiganya diduga terhimpit kerumunan saat ribuan supporter merayakan kemenangan Meksiko. Korban terdiri atas 2 perempuan berusia 19 dan 48 tahun, serta seorang pria berusia 44 tahun. Ketiga korban sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak berhasil diselamatkan. Insiden ini dipicu aksi saling dorong antar supporter di tengah keramaian yang diperkirakan dihadiri lebih dari 1 juta orang. Sebelumnya, kericuhan juga terjadi di Monterrey ketika ribuan penggemar memadati kawasan Parque Fundidora untuk menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa. Polisi menggunakan semprotan merica dan gas air mata setelah sejumlah supporter menerobos gerbang dan merusak barikade. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Meksiko kembali menjadi sorotan akibat ulah sebagian supporter yang melontarkan nyanyian bernada menghina selama pertandingan. Pelanggaran berujung sanksi dari FIFA. Wali Kota Mexico City, Claudia Sheinbaum, mengimbau masyarakat merayakan kemenangan secara tertib dan bertanggung jawab, dan menegaskan keselamatan publik harus menjadi prioritas utama. Di tengah catatan sempurna Meksiko yang belum kebobolan sepanjang fase grup, keberhasilan lapangan kini dibayangi tragedi merenggut nyawa supporter. Ya, informasi selanjutnya, perayaan besar kemenangan Meksiko atas Ekuador di Piala Dunia 2026 menyisakan persoalan baru. Sejumlah ruas jalan utama di Mexico City dipenuhi sampah. Perayaan ini juga diwarnai insiden merenggut nyawa. Petugas kebersihan dikerahkan membersihkan tumpukan sampah yang menutupi trotoar, badan jalan hingga pembatas jalan di sejumlah titik pusat kota. Area sekitar Zocalo, Monumen Angel of Independence, dan Paseo de la Reforma menjadi lokasi paling terdampak setelah ribuan supporter turun ke jalan merayakan kemenangan timnas Meksiko atas Ekuador. Sejumlah warga menyayangkan kondisi ini dan mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
Mereka meminta pemerintah menambah jumlah tempat sampah agar limbah tidak berserakan saat perayaan berlangsung. Di tengah euforia, seorang perempuan mengalami cedera setelah terjatuh di kawasan Paseo de la Reforma. Rekannya menduga genangan air akibat buruk sistem drainase turut menjadi penyebab kecelakaan. Perayaan kemenangan Meksiko juga diwarnai tragedi. Otoritas Mexico City mengonfirmasi 4 orang meninggal dunia di tengah kerumunan massa pada Rabu 1 Juli 2026 waktu setempat. Pemerintah kota menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan mengimbau masyarakat agar merayakan kemenangan olahraga secara tertib dengan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Ya, sementara itu, pemirsa, harapan Pantai Gading melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 harus kandas. Gol telat Norwegia membuat langkah The Elevens terhenti sekaligus memupus impian ratusan supporter yang memadati area nonton bareng di Abidjan. Ratusan pendukung Pantai Gading memenuhi Mandela Junction di Abidjan memberikan dukungan kepada tim nasional mereka dalam laga penentuan melawan Norwegia pada Rabu dini hari 1 Juli 2026 waktu Indonesia. Suasana sempat bergemuruh ketika Amad Diallo menyamakan kedudukan pada babak kedua setelah Norwegia lebih dulu unggul melalui Antonio Nusa. Namun harapan sirna pada menit ke-86, Erling Haaland mencetak gol kemenangan memastikan Norwegia menang 2-1 sekaligus melaju ke babak 16 besar. Seusai pertandingan, sejumlah supporter mengkritik keputusan pelatih dinilai tidak memaksimalkan seluruh opsi penyerang yang dimiliki oleh tim. Meski kecewa, banyak pendukung memberikan dukungan kepada The Elevens. Mereka menilai tim telah berjuang maksimal dan berharap Pantai Gading bisa bangkit pada ajang Piala Afrika berikutnya. Kekalahan ini mengakhiri perjalanan Pantai Gading di Piala Dunia 2026. Sementara Norwegia akan menghadapi Brazil pada babak 16 besar. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kekecewaan publik Korea Selatan usai tersingkir lebih awal dari Piala Dunia 2026 memunculkan aksi di luar dugaan. Sejumlah pemilik restoran dan kafe di Seoul memasang tulisan melarang mantan pelatih timnas Hong Myung-bo masuk ke tempat usaha mereka sebagai bentuk sindiran. Sejumlah pemilik restoran dan kafe di Seoul memasang tulisan melarang mantan pelatih timnas Hong Myung-bo masuk ke dalam. Aksi ini terlihat di restoran Nudi dan Puzzle Cafe di Seoul. Stiker bertuliskan "Dilarang masuk" untuk mantan pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo dipasang di pintu masuk dan area dalam kafe. Pemilik restoran Nudi mengaku sengaja memasang tulisan sebagai lelucon untuk mengungkapkan rasa kecewa atas kegagalan tim nasional. Menurutnya, skuad Korea Selatan kali ini merupakan salah satu yang terkuat, sehingga hasil di Piala Dunia sangat mengecewakan. Meski bernada sindiran, aksi ini justru menarik perhatian warga. Banyak pengunjung berhenti untuk berfoto, bahkan ada yang masuk ke restoran setelah melihat tulisan tersebut. Pemilik Puzzle Cafe juga mengaku sempat berharap Korea Selatan dapat melaju setidaknya ke babak 32 besar setelah menang atas Ceko pada laga pembuka. Namun kekalahan beruntun dari Meksiko dan Afrika Selatan membuat harapan pupus. Hong Myung-bo yang menangani tim sejak 2026 akhirnya mengundurkan diri setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada Minggu 28 Juni 2026. Ya pemirsa, euforia Piala Dunia 2026 menginspirasi berbagai kreasi unik dan menarik. Di Hangzhou, China, seorang pembuat kue mengubah semangat turnamen menjadi karya seni yang bisa dimakan melalui kue interaktif berbentuk trofi dan stadion Piala Dunia. Di studio Fanglan Cake, Hangzhou, Wang Fang, akrab disapa Fang Hao, menyelesaikan pembuatan sebuah kue bertema Piala Dunia 2026. Kue ini menampilkan replika trofi Piala Dunia berwarna emas yang dapat berputar di atas lapangan sepak bola mini, lengkap dengan tulisan FIFA World Cup dan angka 2026.
Menurut Van Hal, karya ini dibuat untuk kompetisi internal bulanan di studionya. Setelah melalui berbagai gagasan, tim memilih konsep kue interaktif dengan meja putar agar tampil lebih menarik. Tak hanya trofi, tim juga membuat miniatur stadion secara manual menggunakan bahan yang seluruhnya bisa dimakan tanpa memanfaatkan teknologi cetak 3 dimensi. Setiap detail dibuat berdasarkan foto referensi dari berbagai sudut, lalu dipotong, dibentuk, dan diwarnai dengan teliti untuk menghasilkan replika yang akurat. Sebelum menekuni dunia pastry, Van Hal merupakan seorang desainer di Alibaba. Sejak beralih profesi pada 2018, dirinya dikenal lewat kreasi Micro Landscape Cake, mengubah stadion, landmark, hingga kenangan pribadi menjadi karya seni yang bisa dinikmati. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.